guys, balik lagi di Starting Beras Channel. Hari ini kita dapat diundang nih guys di sebuah tempat yang kebilang sangat baru. Malahan mungkin hari ini openingnya guys di sebuah cafe yang punya konsep bisa dibilang pertama kali kali ini. Iya. Okay. Bisa dibilang ini pertama kali di Palembang guys. Waktu konsep cafe yang menggabungkan antara cafe, tempat santai, nongkrong, plus ada catur. Seperti yang kita ketahui, catur ini adalah suatu cabang olahraga yang mungkin hampir semua orang tahu dengan cabang olahraga ini, dan semua kita rata-rata main catur lah, mungkin kecil diajarin oleh orang tua kita. Nah, kali ini kita akan langsung ngobrol dengan owner dari Chess Cafe ini. Ini ada, kita sebut aja ini karena orang Medan, jadi kita nggak bilang om nih, kali ini kita panggil abang. Sebenarnya udah di atas abang nih. Oke, ini ada Bang Okop. Nah, boleh bang itu bang ping. Nah, ini karena progresnya. Lihat situ bang. Selamat siang. Oke. Hari ini juga kita nggak cuma bahas masalah kafe, kita juga akan bahas masalah catur. Kebetulan abang Okop ini adalah ketua Pencap, bang. Ketua Pencap atau pengurus cabang Percasi, suatu wadah atau organisasi untuk cabang olahraga atlet. Nah, jadi untuk kita yang mau coba belajar atau untuk prestasi catur, itu salah satunya diwadahi oleh Pencap ini, makanya khusus untuk Kota Palembang. Nah, di sebelah saya juga di sini juga dihadiri oleh salah satu pelatih bang ya. Iya, ini ada Bang. Sama nih orang Medan semua nih. Wah, tergantung orang gitu loh ya. Kalau sendirian orang Medan tuh main gitar. Kalau berdua main catur ya. Kalau tiga apa nih bang? Trio. Oh ya trio nih. Kalau empat main band gitu. Itu lah kira-kira bang. Nah, jadi ini ada Bang Maksu. Dikit bang. Nah, kalau ketemu di jalan kan bisa ini. Tadi sedikit sebelum mulai kita cerita ternyata banyak hal yang luar biasa dari Bang Maksum ini. Ya, sekalian untuk kita semua tahu nih, ternyata ada orang-orang yang mungkin nggak terlalu glamor lah bang ya, tapi prestasinya itu luar biasa. Nah, untuk itu nanti kita bahas. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, dari tadi nih gue ngeliat kafenya ini asik banget lah, bukan gue muji-muji nih, emang bener tempatnya adem, juga pencahayaannya enak, susunannya juga ini. Tapi yang paling menarik perhatian memang dari gue masuk pertama kali, tablenya langsung guys. Jadi memang di sini, tapi ini tidak harus main catur ya. Tapi memang karena identik abangnya juga sebagai pengurus dan punya Chess Cafe. Nah, jadi itulah tadi guys. Oke, nah sekarang kita ngobrol-ngobrol dikit nih sama Bang Okop. Bang, kira-kira kenapa abang berpikiran untuk buat kafe ini dengan konsep chess? Awalnya itu mulanya gimana bang? Mungkin kan sekarang kan lagi banyak nih bang, lagi menjamur nih. Walaupun mungkin sekarang lagi pandemi bang ya, tapi mudah-mudahan kan bisa tetap semangat gitu kan. Abang boleh nggak bang ceritain sedikit awal mula kok tiba-tiba bikin chess cafe? Ya, kita ketahui abang ini juga jago musik guys. Nah, kok ke cafe chess atau catur? Silakan bang. Oke, ceritain. Terima kasih Starting Beras sudah dikunjungi ke sini, khususnya Bang Andre. Ya, siap. Terima kasih juga bang. Ya, Bang Andre ini juga bisa disebut bang. Gak boleh disebut bang. kawan lama. Ya. Jadi memang Chess Cafe ini berdiri sejalan gitu aja, mengalir aja. Karena memang awalnya kalau saya boleh cerita di sebelah kiri bapak ini memang beliau triggernya. Jadi beliau ini teman saya main catur waktu kecil, satu klub di Medan. Tapi masih bisa saling kenal pas tua ya? Iya. Jadi nggak banyak berubah ya? Iya, 3-4 tahun nggak ketemu. Oke. Rupanya beliau atlet catur Palembang, Sumsel malah. Oh. Nasional pun sudah. Jadi singkat cerita ya,
saya diajak beliau yang di Percasi, ada pemilihan pengurus dipercayakan sebagai ketua Percasi Kota Palembang. Nah, jadi ya kita kan harus kerja Pak. Percasi ini harus jalan, lah malu dong, kita udah dikasih amanah kan tanggung jawab. Jadi kita jalankan, di lantai 2 kita buat sekretariat. Oh, jadi di awalnya begitu. Jazz Cafe ini sekalian kafe dan di atasnya juga dimanfaatin untuk sekretariat. Tapi nanti kita lebih jauh bahas itu, Bang ya. Sekarang kita fokus di jazznya ini dulu. Ini kalau ide dan konsep ini semuanya bicara tentang catur ya, hiasan-hiasan atau apa ini di catur semua gitu kan. Target untuk Jazz Cafe ini sebenarnya lebih khusus untuk para pemain catur atau mengajak orang sambil ngafe main catur atau gimana Bang? Ya ngajak orang main catur lah. Ya, jadi nongkrong sambil main catur ya. Itu kan sesuatu yang baru Bang di Palembang. Bisa dibilang ini pertama kali Bang? Ya. Kafe yang menggabungkan catur. Sebenarnya di Indonesia baru pertama. Oh, di Indonesia. Waduh. Kopi kan orang main catur. Iya. Mungkin ya Jazz Cafe yang namanya Jazz Cafe dengan konsep catur di Indonesia saya rasa Pak Maksum bisa cek lah kan, dia udah nasional sama yang ada di luar negeri Bang. Dubai, waduh luar biasa ini. Spanyol, ini harus didengar nih. Dan ini nggak cuman apa sekedaran. Tadi juga ini kafe kopinya pun standarnya udah benar-benar standar. Pakai barista di sini guys. Jadi menu-menunya pun juga menu standar kopi kedai kopi atau kopi inilah ya. Jadi bukan cuma sekedar untuk ngumpul-ngumpul main. Memang dibuat guys. Kesannya ramah, enak, kopinya juga enak kan. Kita juga tahu bikin kopi juga salah satu juga dari Sumatera Utara juga banyak nih Bang. Ya kan yang terkenal kan. Jadi selain keinginan Bang Okop ini untuk memajukan catur, cuman juga kita tahu lah yang gua kenal nih guys, Bang Okopnya emang hobi nongkrong, hobi ngopi. Mungkin itu juga kali Bang ya. Jadi nggak kemana-mana lagi tapi banyak teman kan, jadi betul. Gua udah ngerasain kopinya enak guys. Jadi itu, jadi kurang lebih nanti mungkin ke depan kalau pandemi ini sudah selesai mungkin lebih banyak dikembangin di kafe ini Bang ya. Ide-ide tentang kafe atau apa kan. Jadi itu sekarang kita mulai masuk nih Bang ya. Abang ini adalah ketua Pencap, pengurus cabang Percasi, peraturan satuan catur seluruh Indonesia. Periode berapa Bang? Wah, saya tidak tahu. Cuma ini baru tahun ini aja. Baru tahun ini ya. Itu tingkatan pusat PB. Oh ya PB. Pengurus besar ya. Itu Pak Utut. Oh, Master Indonesia Pak Utut ya. Master GM ya. Oke. Jadi Pak Utut dan Pak Okop ini di tingkat Palembang. Dan kebenaran kafe tadi kayak Abang bilang ini sekalian sekretariat. Oke. Nah, kita tadi dari kafe sekarang mulai masuk ke catur. Abang ini kan ketua nih Bang. Tentu harus ada tujuan, visi, misi baik yang memang sudah direncanain oleh PB maupun Abang sendiri apa Bang? Rencana Abang atau target Abang yang mau Abang capai untuk dunia percaturan terutamanya di Kota Palembang? Ya kita memang melalui pengurus pusat juga sih. Jadi kita lihat yang muda-muda ini lah bagaimana dia bisa menjadi master nasional, itu mungkin target kita lah. Beliau kan master juga. Kalau bisa dapat master internasional, yang muda-muda. Ini ada TC nih, di sini ada TC Bang. Oh ya, tadi lagi latihan untuk Porprov kan? Oh ada Porprov ya, olahraga ya. Jadi sudah ada atlet tinju putra, tinju putri. Oh. Jadi pelatihnya Pak Maksum. Oh, itu proses perseleksian para catur ini gimana Bang levelnya untuk Palembang dulu Bang ya? Kita ngomong luas dulu ya. Untuk Palembang sendiri gimana? Cara penyaringan atau apa gimana Bang? Atau ada mungkin yang pengen tapi nggak tahu jalurnya gitu Bang? Oh iya. Ya
kemarin kan kita adakan kejuaraan ya. Oh. Promosi juga. Jadi salah satunya ya menggalakkan sering-sering banyak Ya, kejuaraan di tingkat terutama di tingkat lokal. Kalau di sini ada sekolah catur juga bang, atau masih TC aja dulu atau sebatas sekretariatan? Sekolah catur rencana akan launching. Oh, oke. Di sini juga bang? Ya, Oke. Masuk ya, wah, luar biasa ya, berarti akan banyak. Ini mungkin karena pandemi aja ya, kita agak sedikit ini bang. Iya, agak lambat lah ya. Tapi bukan berarti semangatnya juga ikut turun, makanya untuk dunia catur maksudnya itu kan. Tetap semangat. Ini sekalian kafe, sekalian juga sekretariatan, sekalian juga mungkin untuk event-event, bang ya. Bisa. Nah, ini ada 3 tingkat guys. Ada 3 tingkat. Nah, nanti ada 1 tingkat level paling atas itu disiapin sama Bang Okok nih untuk nanti kalau ada event. Iya. Jadi kita bang, ini alamatnya di Jalan Sertan Sani, bang. Jalan Sertan Sani dari jalan itu nggak terlalu jauh lah di sebelah kiri. Jadi mungkin 100 meter dari depan. 100 meter. Dan memang kalau untuk kepengurusan ini khusus prestasi, bang. Tapi kalau hobi-hobi boleh, ya. Boleh lah ya untuk di kafenya ya. Oke, berarti memang sudah ada planning dari prestasinya. Oke bang, nah sekarang dari tadi kalau sama Bang Okok nih udah inilah. Memang dari tadi kita penasaran ya sama pelatihnya bang. Jadi kan kalau selebgram, kalau artis sinetron orang pasti ini ya. Kalau catur ini kan memang yang ditahu tingkatnya kan yang kalau yang saya tahu nih kalau yang Indonesia kan utut nih pikiran kita kan, kebanggaan kita lah gitu kan. Nah kalau sekarang ternyata di sebelah saya ini ya orangnya biasa-biasa banget bang. Ini kan ternyata tapi segudang prestasinya kira-kira kan. Jadi kita coba ngobrol sama Bang Maksum ya. Oke bang, Bang Maksum ya. Jadi abang ini adalah pelatih sekarang posisinya bang ya. Di juga atlet juga. Atlet ya. Jadi boleh nggak abang cerita dulu mungkin awal kenapa abang suka main catur? Awalnya itu kayak itu tahun 78. 78 lahir bang. Almarhum bapak saya itu memang awalnya dia suka main catur. Terus saya nggak terlalu peduli. Umur berapa tuh bang? 78 berarti? Ya mungkin kelas 4 gitu. Oh 4 tahun. Kelas 4. Kelas 4 sorry, kelas 4. Oh kelas 4. Jadi waktu itu papa itu almarhum bawa catur dari tante saya itu caturnya agak aneh. Raja itu gambar raja, menteri gambar raja gitu kan. Menteri terus pion-pion itu gambar prajurit kayak apa tuh seperti itu ya. Nah gitu. Sampai kudanya itu cakep lah pokoknya. Jadi saya tertarik di situ. Oh, main karena bentuknya agak lain lah. Lain ya. Yang kayak bentuk catur. Cuek aja kalau main catur sama orang saya nggak pedulikan tuh. Malah tertarik. Cuma cara main itu sama adik saya tuh. Caturnya dibikin kayak alma gitu. 4x4 di situ. Kumpul 4 ini gitu kan. 4x4 sebelah sana kayak alma gitu. Bapak saya juga ngeliat lucu main apa itu. Jadi itu saya mulai tertarik. Berarti bisa juga ya nanti kalau untuk menarik usia dini mungkin catur ini dibuat kayak gitu. Iya, yang dari sini ya kira-kira ya. Ya bisa dari sini. Nah, nanti itu sebenarnya cara ngelatih kita dibikin minat dulu nggak boleh. Betul. Nah, kumpul-kumpul ini mungkin anak-anak mungkin apa? Bisa juga nanti kelompok adiknya catur tuh gambar seperti yang bilang Untuk anak-anak ya. Iya, Bisa jadi. Nah, terus pas abang mulai merasa hebat, nanti sudah mulai agak menguasai lah, bang, ya. Itu nanti kan ngarahnya ke profesional tuh. Nah, jalan cerita abang dari main-main biasa atau dulu ngalahin Pak RT, ngalahin semua abang tantang-tantang kalah gitu, gimana bang? betul. Nah, Jadi dulu sempat dulu tanding juga, main juga. Iya nggak main. Ini jangan-jangan yang pertama kali ngalahin bang. Oh gitu. Jadi Coba, dulu gimana? ceritanya itu saya tahun 78 penasaran saya suka main catur tuh. Saya pengen sekolah catur. Pas kebetulan kita dulu mau pindah ke Medan. Gitu. 78 tuh di Jakarta kan. 80 kita pindah ke Medan pengen sekolah catur. Sampai jalan-jalan tuh kita nyari sekolah catur kan. Ada apa? Jadi memang abang pengen ngedalamin Memang saya udah jatuh cinta sama catur tuh bang. Udah sampai dulu saya kalau pulang sekolah ganti baju udah main catur. Emang udah jatuh cinta lah sama catur itu. Oke. Nah akhirnya dicarikan sekolah catur sana kan nggak ketemu. Ya itulah ketemunya dengan barunya Koko bikin kursus catur gitu. Oh. Di situ saya mulai
apa tuh gandrung Berarti sama Bang Akop ini keluarganya juga pecinta catur. Iya, kalau catur juga gitu. Jadi saya juga refreshing ya tempat-tempat yang dingin gitu kan pernah juga. Keluarga mereka juga sosialnya tinggi lah tuh. Jadi motivasi itu saya Pak. Jadi ya tandingan dan mungkin karena masalah kesibukan. Panggil Om aja Bos sendiri gitu kan. Panggil Om. Oh iya. Masuk ke TV. Gitu. Jadi awalnya begitu. Iya. Kita mulai rutin di catur itu. Boleh nggak Bang, Abang ceritain dulu, ini juga informasi dan pengetahuan. Untuk masuk ke dalam profesional itu kan Abang berarti sekolah catur nih. Sekolah catur itu sendiri gimana Bang? Kita bisa buat sendiri, harus izin dari Percasi dulu atau untuk diakui lah, standar-standarnya gimana tuh Bang? Oh tidak, sebenarnya kalau ya per individu ya bisa sih awal-awalnya bikin blog segala macam, nanti ya kalau mau ke atas itu harus ke Percasi juga kan supaya kita dibimbing. Karena predikatnya tadi Bang ya, ada apa istilahnya master gitu. Seperti saya juga mungkin kalau nggak bergabung Percasi mungkin nggak diakui juga saya. Oh, berarti sebenarnya di luar sana bisa jadi ada yang mungkin nggak bergelar master tapi jago, bisa Iya. jadi gitu Bang. Ya, satu contoh ya Charles Barus ya Grandmaster juga gitu, catur karo, catur tradisi tahunya dia. Gitu. Lama-lama dia aja sampai lebih senior dia tahu gitu. Oh, Perjalanan tuh beda-beda lingkunya tuh kan. itu kalau di beda catur profesional dengan kita catur yang yang biasa lah ya, jalanan lah rasanya atau apalah kan di rumah biasa. Itu gimana Bang? Standar-standarnya itu Bang? Kalau yang internasional kan ya kita tandingan biasanya ada seperti gini lah, ini langsung juga hampir standar ini, tinggal butuh jam catur kita jam catur ada. Ada ya. Ini kan buat caturnya ada, gitu kan tempatnya juga nyaman, gitu kan. Itu salah satu pendukung banget ini kalau untuk kita mau prestasi gitu. Iya. Kalau selama ini kan mungkin ya suka-suka di pinggir jalan sana mungkin kena debu segala macam. Betul. Jadi nyaman seperti ini kalau latihan. Tempat juga Berpengaruh ya. Pengaruh. Seperti kalau saya bilang itu kalau dengan tim catur itu ya, kalau semua yang mendukung ya tinggal orangnya. Betul. Itu sendiri Bang, kan catur tuh kita tahu ada tingkatan-tingkatannya nih Bang. Sampai yang saya tahu, kalau saya ini tidak terlalu inilah kalau pengetahuan catur, tapi main catur jalanan bisa lah ya. Cuman saya tahu juga ada terkenal tuh Kasparov, GM Karpov Kasparov. Saya batasnya tahunya di situ doang. Ternyata banyak di Indonesia. Baru waktu itu ada Utut, jadi agak mulai buka lagi kan. Nah itu tingkatan-tingkatan itu gimana Bang? Ya kalau Untuk yang mencapainya juga gimana? Apa ada poin-poin? Ada apa gimana Bang? ya memang ya dari yang mengejar poin juga, kalau makin menang semakin dekat. Yang mengakui poin itu siapa Bang? Ya FIDE, Federasi Internasional Fitness Edges ya FIDE. Oh, video itu connect dengan Percasi. Percasi. Iya. Oh, Jadi kalau Percasi itu memang apa gelarnya itu Master Percasi sama Master Nasional. Jadi abang ini mungkin belum bergelar, kita gelar untuk Master Percasi MP gitu kan. Naik lagi MN Master Nasional. itu harus terdaftar di Percasi dulu Iya, ya. gitu. Harus ngalahin dulu Bang. Iya di nasional. Nanti kalau yang di saya itu CM Master, nanti kayak saya nih video Master, ini baru Grand Master, waktu Oh. Pastor itu ya memang. Oh ini tuh yang dikumpulin Iya. Bang ya? Jadi itu memang nggak mudah, semakin tinggi tentu makin berat. Gitu. Oh iya. Terus ada apa? Catur simultan Bang? Kalau simultan itu ya kita sendiri Jadi eksibisi doang atau Iya. memang ada cabangnya itu? Itu eksibisi saja. Eksibisi ya. Kayak Pak Tamimi juga kemarin juga anak putri juga simultan juga beberapa orang. Itu luar biasa yang membeli simultan harus stamina kuat kan. Oh. Saya sendiri juga pernah beli simultan lawan 29 orang pernah saya. Lawan 29 orang dulu tahun 2016 juga, tapi emang capek kan gitu. Iya, berarti kalau pikiran orang bahwa catur ini hanya menguras pikiran, ternyata juga butuh stamina ya. Berarti kopi standby terus nih. Ada juga ya. Iya betul. Abang sekarang pernah meraih apa Bang? Yang poin-poin tadi ya. Level abang ini apa nih jatuhnya sekarang? Oh kalau saya bergelarnya Video Master. Video master tahu Bang? Video Master itu apa? Kalau video itu artinya Persatuan Catur Dunia. Oh ya tadi ya, video itu ya, bukan video ya. Ya Federasi Internasional Fitness Chess. Oh, Dengan oke. dari bahasa Prancis. Oke. Nah, itu abang kalau master itu turun nggak Bang ininya? Karena mungkin nggak tanding lagi atau apa? Oh enggak, kalau gelar itu ya seperti pangkat. Oh, sudah sampai situ Iya, ya di situ. Kalau Berarti mau- bisa jadi banyak nih Bang ya? Bisa naik lagi kalau memang kita meraih poin tertentu di pertandingan. Oh, Jadi lanjut. oke. Boleh Bang, prestasi abang yang paling tinggi nih yang pernah abang apa? Capai. Capai ya? Oh ya kalau paling tertinggi saya pernah
Apalagi dari segi bonus ya, itu ya kan dari Pak Jokowi itu saya meraih perak itu 3 gitu kan, 2 Asia, bubble. Tapi kalau tingkat dunia saya pernah online itu nomor 2 saya. Yang online 20 tahun gitu. Oh nah ini senggol dikit nih Bang, ngomong-ngomong online itu kemarin sempet rame, ini bukan mau nyakut-nyakutin kan, masalah Dewa Kipas gitu kan, ada chess master ya. Nah kita nggak mau cari kontroversi lah di situ ya, bukan mau ini. Kebetulan yang waktu itu ada di satu podcast Om Deddy Kobuse kan undang GM kita ya. Siapa? Ini karisma. Itu juga murid saya itu. Oh, waduh, hebatan gua dari Bang Deddy dong. Gua mau gurunya nih. Waduh, mantap ini. Coba Bang, menurut Abang, ya kita nggak bahas masalah chess.com apa itu lah, tapi menurut Abang online itu gimana Bang? Menurut Abang dengan catur atau bener bisa cheat, bisa apa tuh gimana ya Bang? Umum aja lah, kita nggak mau bahas itu sih sebenarnya. Ya kalau online itu sebenarnya dengan adanya itu apa ya, catur sama semarak ya. Oke. Karena yang ini di Jerman ya. Bayangkan saja di dunia sana ujung ini harus ketemu di online itu. Hanya kalau pertandingan itu ya butuh kejujuran kan. Betul. Ya, kemarin itu pas Dewa Kipas itu memang dia main ketemu master internasional. Ya kemarin dia mainnya sepertinya seperti orang baru belajar gitu. Beberapa hari kemudian mainnya seperti pemain pas master gitu kan. Oke. Ini pandangan dari atlet. Jadi sehingga mereka tuh curiga yang dikalahkan itu kan, sehingga dari keputusan ambil inisiatif coba main sama orang kita, sama orang Indonesia juga. Suruh pilih dia, boleh Suwanto Megaranto, itu yang boleh saya juga, atau misalnya di Iren gitu. Dia mungkin pilih yang lebih ringan kan, padahal nggak mau dia gitu. Saat ini di Indonesia kalau kita bilang yang GM itu, kita tahunya kalau gua tahunya Bang Utut doang gitu kan. Mungkin kayak ada 5 atau berapa, total 5 besar lah kalau Indonesia nih. Siapa Bang kira-kira? Ya kalau Indonesia itu Grandmaster sebenarnya kalau seingat saya ada 8 ya. Ada 8 ya? Ada 8 yang putra, tahun itu 22. Nah, bahkan ada yang meninggal ada 3 atau 4 gitu ya. Yang masih baru ya Pak Hendra itu satu juga menurut saya yang terbaru ya Grandmaster. Yang sebelumnya Suwanto Megaranto usia tahun 97 itu sekolah catur. Oke. Iya. Dan kalau Iren waktu masih kecilnya dari 5 tahun saya pegang itu kecil. Dari kecil Iren ya. Itu Bang, Indonesia gimana Bang? Catur Indonesia di dunia cukup diperhitungkan atau kan tahunya itu Rusia gitu-gitu Bang ya? Ya Indonesia sendiri gimana Bang? Ya, Indonesia sebenarnya banyak menghasilkan juara dunia, contohnya Iren Nirnadi dulu kan juara dunia itu. Waktu main itu kelompoknya main di kelompok U15 tahun. Oh ada tingkatan Bang ya? Iya, padahal waktu masih umur 9 tahun ketika itu Percasi disuruh cari atlet yang bisa ikut 20 tahun. Nah, dulu UNESCO yang ngadain gitu. Tapi bingung juga, rupanya pas ketemu begitu kan ada anak kecil namanya Nirnadi, dia yang berangkat. Lalu juga disiplin banget, tangannya dilipat gitu. Polos banget, tapi juara dunia macam kita gitu. Nah dari situlah kita catur mulai kita lihat itu bahwa Indonesia diperhitungkan. Ya, sampai sekarang juga banyak Indonesia yang juara dunia kayak Farid pernah juara dunia. Si Medina juga pernah juara dunia juga dulu. Sebenarnya dengan adanya Bang Utut yang kelihatan banget lah keseriusan dia untuk membesarkan catur, terutama di kota Palembang. Ada ide juga kita datangin. Nanti kalau sudah PPKM ya, Bang ya. Itu nanti ada itu bagus juga tuh datangin GM dengan kenalan segala macam ini kan. Mungkin menyemarakkan lagi lah ini catur. Kalau secara umum Palembang gimana Bang? Ini nggak apa-apa ya kita ini. Secara umum antusiasme catur di Palembang ini menurut Abang gimana Bang? Kalau antusiasme bagus sih. Bagus ya? Cuma memang harus lebih dikembangkan lagi. Harus lebih jemput bola mungkin ya. Oh, sekolah-sekolah ya kita untuk energi itu Bang. energi memang. Harus ada turnamen atau memperkenalkan mungkin kemana kan antar sekolah. Jadi itu luar biasa lah, ya kan. Nah di sini juga nanti kita ada salah satu binaan mungkin ya, ada binaan dari Percasi ya. Jadi ada kelas putri putra ya. Nah, nanti kita juga akan coba ngobrol dengan salah satu binaan di sini.
Ini juga nanti yang binaan ini udah punya prestasi atau masih junior atau gimana? Mungkin bisa aku panggil aja sini. Oh boleh, boleh. Jadi ini juga kebenaran tadi lagi ada TC, Iya. Training Center untuk menghadapi Porprov. Nah ini salah satu bisa dibilang ini sudah atlet. Oh atlet ini profesional dan memang untuk prestasi. Ya, atlet U21 ya. U21 membawa nama Palembang. Waduh, nggak ada yang tahu ini atlet nih. Mudah-mudahan habis ini banyak yang WA nih cewek-cewek. Iya. Oke, boleh nggak kenalin deh? Siapa namanya? Perkenalkan, Boleh buka nggak sedikit? Oh, Nggak iya. apa-apa untuk. Nah, Ganteng ini lagi. sinetron ini harus ini. nama lengkapnya Muhammad Rizky Abdul Hazaki, bisa dipanggil Hazaki. Hazaki masih sekolah, Baru lulus tahun ini. lulus SMP, SMA. SMA. SMA, oh kayak masih imut-imut gitu mukanya ya. Jadi ini adalah atlet, gak banyak yang tahu pasti kan. Ada berapa bang yang dipersiapkan oleh Pemcap Palembang ini? Gimana cara ini ngumpulin berapa orang atau berapa gitu? 7 putra 7 putri. 7 putra 7 putri. Berapa lama itu seleksinya? Masuk. Ya itu kita kemarin itu sudah seleksi mungkin bulan 5 ya. Nah, mungkin awal berintensif mungkin bulan depan. Kita tetap apalah turista gitu. Tidak selalu membuang langkah gitu kan. Kita lagi. Oh. Kita kasih tugas-tugas di rumah karena latihan juga nggak lama. Oh, wah, tahu nih. Hebat, luar biasa. Sebelum ini pernah ada prestasi apa enggak? Adik Jaki ini. Pas SD itu ODSN, ODS itu juara juara 1, juara satu. dikirim ke nasional di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Iya. Juara? Juara yang provinsinya juara 1, yang nasionalnya udah juara. Enggak juara. Oke, berarti jangan nyerah tuh. Harus semangat terus kan. Nah, langsung kita ini kan ada proses semua. Iya. Akhirnya sampai terpilih jadi salah satu dari 7 Iya. untuk membawa nama kota Palembang. Iya. Wah, luar biasa. Terakhir kemarin bulan lalu ya juara bergu juga sama saya juga bergu Sumatera. Oh, ada bergu juga. Iya. Mewakili Sumatera? Kota Palembang kita. Oh, kota Palembang di tingkat. Juara kita yang bergunya, bergu kita. Oh, Di OI kemarin. di OI ke Jordan. Iya. Ke Jordan luar biasa ini guys. Biasa-biasa aja orangnya kan, tapi prestasinya luar biasa. Dan ini suatu kebanggaan sebenarnya. Bener loh. Bisa membawa nama kota Palembang. Ya kan, mudah-mudahan lah. Ya kan. Nah, jadi itulah tadi pokoknya tetap semangat lah. Ya. Dan memang mudah-mudahan di bawah kepengurusan Bang Okop ini lebih diperhatiin kali Bang. Para juara ini terus prestasinya juga kan ya harus tahu lah bahwa banyak yang bisa kita banggakan sebenarnya Bang. Cuman jauh dari pandangan orang kan ini orang, dan ini juga bisa menarik orang untuk ikut catur salah satunya lah ya kan sekarang semua anak-anak seumuran ini main game online semua ini kan. Iya. Nah, ini kan hal yang positif berprestasi. Karena olahraga catur ini kan olahraga yang mengolah intelijen kan semua lah. Jadi itu guys luar biasa. Ternyata ini gua dapat surprise juga kebenaran waktunya karena di sini ada training center. Ini adalah salah satu putra kebanggaan kota Palembang. Mewakili Palembang untuk kejuaraan catur di tingkat Porprov ya. Provinsi ya, kita doain semoga sukses dan pasti menang. Nah sekarang mungkin nggak bisa panjang juga nih Bang kalau di konten ini dari Bang Okop dulu mungkin kita bisa kita cari waktu lagi kita khusus untuk bahas atlet-atletnya Bang ya. Nah, tapi untuk menutup nih Bang, apa motivasi yang bisa Abang beri untuk ini kami Bang di YouTube ini maksudnya tentang percaturan ini, motivasi angkat orang atau gimana Bang kira-kira Bang? Ya, kita berharap insan catur ini apa ya lebih giat lah ya latihan karena fasilitasnya sudah kita siapin ya. Oke. Di atas ruangannya
masing-masing. Akomodir ya. Akomodir, jadi ya, ayo manfaatkan, silakan manfaatkan. Bagaimana supaya maksimal, ayo kita bersinergi. Kan tidak, ya sudah, kalau sudah ada base camp enak gitu, komunikasi. Sebenarnya komunikasi lah kan. Betul. Apalagi ada Pak Maksum ini kan. Iya. Dia udah teruji kalau saya bilang. Iya. Luar biasa lah bang. Aduh. Saya terus terang semangat karena ada dia. Gue jadi agak pinter nih. Ternyata tamunya guest kita hari ini ternyata di luar dugaan kan. Udah level nasional, internasional bahkan kan. Muridnya pun GM Iren tadi ya. terbaik Indonesia sama-sama. Luar biasa. Oh, ini Pak Guru ini. Semoga nanti 5 tahun lagi kita ketemu si Jaki. Iya. Grandmaster. Mudah-mudahan. Wah, kalau Grandmaster konten ini apa channel kita bangga banget ya. Iya kan? Nah, ini kebanggaan kan. Nah, sekarang tuh. Sekarang dari Pak Guru nih. Ini guru deh levelnya ya. Nggak ada lagi master ini, tapi guru ya. Tuh nih. Apa Bang yang Abang bisa kasih motivasi untuk orang-orang yang nonton channel kami ini Bang? Mungkin sedikit Abang resume lah ya dari sejarah Abang, perjalanan segala macam itu kan naik turun kok. Nggak langsung jatuh bangun lah, makanya sampai ke level itu. Nah dari pengalaman Abang yang dari awal apa catur berprestasi ini apa Bang? Apa paling penting bisa Abang kasih ke kami? Oh ya, motivasi ya. Jadi buat adik-adik yang belajar catur investasi, suatu hal itu memang harus bekerja keras ya, dan ada kemauan gitu, yang bulat gitu. Jangan putus asa ya. Kadang-kadang kita memang di mana saja olahraga pasti ada tantangan gitu. Mungkin misalnya kita nggak senang dengan pengurus gitu ya. Karena saya pasti sama murid saya, jangan gara-gara pengurus misalnya ya, kita seorang ada oknum gitu dan kita terus putus asa, padahal kita ada potensi di situ kan. Toh juga pengurus tidak akan selamanya dia duduk di sana gitu kan. Jadi kita harus tetap semangat. Karena itu kalau kita ikut-ikutan misalnya gara-gara itu olahraga atau kita nggak senang, apapun dia, kan yang rugi kita, benar kan? Kita harus tetap semangat. Jangan terus maju terus aja gitu. Nggak usah patah semangat. Kunci semua itu semangat. Dan juga jangan lupa juga berdoa kan. Kita sebagai manusia tentunya kan punya Tuhan gitu kan, harus berdoa agar kita lebih semangat gitu. Saya sendiri ya, karena saya ini juga kuliah kan, saya juga difabel juga dulu begitu, saya juga minder lawan orang tapi karena saya merasa pasti ada punya kelebihan ya, gitu. Tuhan itu dari kita kelemahan pasti punya kelebihan. Mungkin kalau saya dulu mungkin saya tidak cacat gitu ya, mungkin saya udah nggak mencatur, mungkin saya bandel kali mungkin main bola. Mungkin main bola gitu kan. Tapi dengan adanya saya diberi anugerah begini kan cacat itu kan mungkin saya lebih betah duduk begitu. Tuh. Artinya kita bisa ngasih contoh semangat bahwa sebenarnya kita sendiri Bang yang membatasi diri kita tuh. Artinya keterbatasan itu bukan halangan. Betul. Iya. Jadi Itu kalau pesan yang bisa kita lihat kan di situ. ya, saya juga diajarin mas senior saya. Sebenarnya kalau kita cacat jangan lihat yang nggak ada, yang ada aja gitu. Betul. Apa yang ada di kita? Betul. Dan memang gue juga sering lihat nih Bang, anak-anak muda sekarang ini suka nggak fokus Bang. Iya. Mau kuliah, mau kerja ini coba-coba. Oh iya betul. Nah ini kan mungkin kenapa catur ini? Karena catur memang membutuhkan fokus yang tinggi Bang. Bukan cuma pemikiran, arahnya. Kalau kayak adik kita ini misalnya suka nggak engganan, masih gimana kan itu nggak fokus, nggak sampai maksimal artinya kan. Nah, jadi mungkin itu juga jadi pelajaran bahwa di masa-masa muda itu sudah mulai ada fokus, mulai dari SMA kita mau apa Bang, benar nggak? Yang suka gambar ya gambar terus, walaupun mungkin gagal, mungkin nggak banyak yang mau maju catur sebagai prestasi Bang. Kan orang umum nih Bang Oko pengennya tuh wah kalau melihat yang sukses pengen jadi pengusaha, pengen jadi. Padahal kalau memang dia ada suka sesuatu ya kita komit. Itu apapun lah, ya kan? Jadi pikiran anak muda sekarang tuh seperti itu kayaknya Bang. Pengen ini, pengen itu. Nggak ada swasta ya. Nah, pengen instan. Bang Oko juga di sini nggak instan ini. Nanti kita buat cerita hidup yang rapi ya. Kita lihat yang pahit-pahitnya mana dia. Berapa gitu Bang?
Bentar, aku buat cerita. Siap bang, cerita bang. Dulu, ya hal itu apa yang tadi ya? Itu motivasi. Boleh. Saya baru cerita dari di atas. Jadi saya ini kan kalau dunia ini itu saya juara 1. Nah, di Medan, di Sumatera, di Kota Jurnas 8 ya. Berarti secara prestasi, manfaatnya ada. Nah, jadi itu bagaimana saya walaupun ikut satu kali dulu di rumah lah ya, di bawah rumah. Tapi saya pas hari kosong saya ke rumah bapak langsung. Tahu nggak bapak? Naik motor saya, masih SMP, nggak pendek. Karena nggak ada SIM, saya mau jalan lewat namanya Titi Kuning. Di Titi Kuning itu pak, jembatannya goyang. Rasanya besar. Atas kereta api itu. Bekas kereta api. Jadi harus kencang pak. SMP. Datang ke rumah beliau belajar. Saking ininya ya, bukan yang antusias ya, semangatnya kan. Ya, dan disiplin itulah. Ya kalau dibayang-bayangkan, wah sampai segitunya kita terdorong sampai ngelewatin segala macam itulah. Mungkin itu kan dimaknai juga bahwa kalau kita udah suka sesuatu, fokus, berarah ya, nggak takut lagi, hilang segala takut, segala itu kan. Kalau dipikir-pikir kan, sampai segitu. Iya, tangkap polisi segala macam kan aja. Jadi akal pun jalan pak. Betul. Seharusnya kalau dari kota kan kita tangkap polisi. Betul. Ada jalan motor. Udah, itu kan belajar itu kan. Sama guru ya. Luar biasa ini. Itu masih SMP loh. Beliau, ya, kami mungkin jarang nggak tahu. Karena sebelum buat konten ini tadi, Bang Opuk ini nggak cerita yang bakal kita ajak nih ternyata luar biasa. Kita pikir kan yang biasa-biasa aja lah, yang mungkin yang sekedar main catur, ikut sama pengurus gitu-gitu aja. Tadi gue pikir bang, ternyata enggak. Nah, itulah tadi mungkin Bang Opuk luar biasanya itu yaitu tadi ngasih motivasi ke yang muda-muda. Sekarang benar kata Bang Opuk tadi bahwa banyak anak sekarang ini yang berpikirnya itu instan bang. Ya kan pengen cepat jadi ini, pengen. Artinya kadang-kadang mereka suka sama sesuatu karena nggak ada fokus, akhirnya nggak ada yang didalemin bang. Jadi setengah-setengah jadinya bang. Padahal dari muda itu sebenarnya sudah waktunya menanam kayak Bang Jaki ini kan. Ya kan kalau pengen ini pengen itu pasti nggak bakal jadi kayak ini. Jadi ada kisah saya ke siapa dulu kan tamat SMA ya. Sampai pagi saya ngomong gini, kan catur ini dan itu kebanyakan kalau sudah main catur kuliah pasti kebanyakan rusak tuh apanya kuliah kebanyakan gitu. Jadi saya di ultimatum sama catur saya disuruh milih tuh mau catur atau kuliah gitu. Ya mungkin karena faktor ekonomi ya, kalau nggak saya mungkin untuk mulai nggak bisa, saya pilih catur. Bahkan dulu ada biaya untuk kuliah orang tua saya ya buat saya lah, tapi saya kasih duit saya ya buat biaya, saya nggak mau. Kuliah saya yakin dengan catur gitu. Kenapa? Saya termotivasi dengan Boy Fischer ketika itu. Boy Fischer juara dunia. Boy Fischer tahun berapa tuh? Tahun 72 tuh Fischer sudah juara dunia kan. Cuman saya ada baca-baca sejarahnya itu. Tamat SMA dia memang nggak mau kuliah lagi, hanya catur saja gitu. Tapi beradik-adik jangan sampai nggak kuliah ya, tetap kuliah. Betul. Cuman saya yakin dengan catur itu saya bisa hidup, memang kenyataan. Betul. Sampai saya dulu tamat SMP tuh nggak mau SMA lagi nggak mau, tapi dibujuk sampai SMA. Alasannya alma maternya pemikiran orang SMA dengan SMP jelas beda kan. Betul. Pola pikir ya. Juga begitu. Cuman saya yang baru nggak kuliah, teman saya anak kuliah semua. Bisa apa ada image segala macam tuh jadi apa pola pikir tuh nggak kalah dengan mereka gitu. Makanya terbukti sampai sekarang tuh ya mungkin biasa saya SMA tuh atau pakai gitu ya, catur juga kenyataan bisa buktikan gitu. Jadi banyak sebenarnya cerita dari hari ini. Gue ini sebenarnya belum siap bang. Karena yang dihadapin ini kalau tau kayak gini bahannya lain. Tadi karena gue udah ngomong bang kita ngobrol biasa-biasa aja lah. Kalau ketemu guru kayak gini sama atlet kayak gini ya kita siapin aja lain gitu bang. Tapi udahlah. Ini suatu surprise untuk gua dan setting beras. Mudah-mudahan bisa banyak kasih motivasi, pengetahuan dan kita bisa tahu loh sedikit banyak tentang catur. Syukurnya bahwa hari ini kita kumpul sama orang-orang yang memang punya prestasi, punya cerita dan orang-orang yang pengen ngebangun catur lebih maju lagi. Ya kan walaupun saat ini lagi pandemi, bang, kesulitannya luar biasa di mana-mana. Semua orang merasakan hal yang sama, tapi tetap spirit catur chessnya itu tetap tinggi. Nah, jadi itulah dulu bang. Mungkin karena waktu kita nggak banyak nih,
ya suatu saat kita cari tema lain khusus misalnya tentang teknik catur atau apa, atau banyak lagi orang-orang yang berprestasi di bawah binaan Percasi ya bilangnya, atau Bang Maksum ya. Oke. Jadi itu tadi guys, cerita kita gak kerasa nih kalau ngobrol-ngobrol nih Bang. Udah mau sejam aja kan. Jadi itu sebelumnya kami dari Canting Beras ucapin terima kasih banget, satu kebanggaan bisa datang di sini di Chess Cafe yang benar-benar didesain berkonsep untuk kemajuan catur, dan juga dihadiri oleh pelatih yang panjang sejarahnya, mungkin 5 jam 6 jam ini kalau mau ngupas Bang Maksum atau Bang Ogok nih kan. Dan kebenaran juga kita dihadiri oleh salah satu yang akan mewakili kota Palembang, nah Bang Jaki. Ada IG-nya Bang? Ada IG-nya ya. Nah, apa IG-nya? Akbar Hazaki _. Chess Cafe sudah ada IG? Ada. Oke, nanti kita minta ada di sini ya, ini Akbar. Kalau ngomong nggak salah pakai IG. Kena marah tante. Udah nggak zaman Bang, kalau semua ini. Kalau itu aja, itu lagi nyari Bang. Jadi ekon dia. Iya. Oke, jadi gitu aja. Nanti di lain kesempatan kita coba untuk buat lagi konten yang soal catur yang kita gali lebih dalam lagi. Jadi itu terima kasih sekali lagi motivasi, tempatnya dan waktunya, oke? Oke, jadi ini Canting Beras, lama. Oke.